Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, peserta Latsar angkatan 77 BPSDM Provinsi Banten tahun 2022. Nah, kali ini kami akan membahas tentang peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia. Nanti akan dibahas bersama kami Almira Suryanti, Dani Kismaya, Dila Wahyuni, Feni Fibrianti Batubara, dan Indah Novitasari. Dan berikut pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024? Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia mau tidak mau juga harus ikut dalam arus revolusi 4.0 tersebut. Setiap aparatur sipil negara atau ASN itu dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tidak bisa diselesaikan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Bapak Setiawan Wangsa Madja mengatakan pemerintah memiliki program yang dinamakan dengan 6P yang termasuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P itu meliputi perencanaan, perekrutan, dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja, dan penghargaan, termasuk promosi, promosi, dan karir serta peningkatan kesejahteraan. Menyambut tahun 2020, Indonesia masuk ke dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020 sampai 2024. Kementerian Pan-RB gencar memperbaiki kinerja ASN mulai dari tahap rekrutmen yang kini sudah menggunakan sistem digital. Harapannya dengan sistem rekrutmen yang berhasil menekan angka kecurangan, pemerintah bisa mendapatkan orang-orang terpilih yang akan menggerakkan sistem pemerintahan Indonesia. Mereka yang terpilih dengan sistem ini diharapkan bisa menjadi Smart ASN tahun 2024 untuk membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Sekian dari saya, yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kismaya, peserta pelatihan calon pegawai negeri sipil angkatan 77 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang manajemen PNS untuk mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Mengapa manajemen ASN sangat penting? Manajemen ASN dibutuhkan untuk mengelola ASN sehingga menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter dengan membangun ASN yang memiliki integritas. ASN harus memiliki integritas, yaitu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, dan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Profesional adalah ASN yang mempunyai kompetensi-kompetensi itu yang menjadi dasar kinerjanya. Sebagai seorang ASN perlu meningkatkan kompetensi-kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya. Etika profesi. Sebagai ASN harus mampu menjunjung tinggi etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik dan kode perilaku demi terwujudnya ASN yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi. Nilai-nilai dasar. Sebagai seorang ASN harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dimanapun dan kapanpun berada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Bebas dari intervensi politik dan praktik KKN. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga sebagai ASN harus netral dan bebas dari intervensi politik dan praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai ASN, kita harus merubah pola pikir dan budaya kerja dengan berinovasi dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kita harus memberikan pelayanan melebihi harapan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa saya, penerapan manajemen ASN di instansi tempat saya bekerja sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, meningkatnya kompetensi pegawai melalui dikat dan pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya. Selain itu, RS juga memberikan izin belajar kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya. 2. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, ramah, dan cekatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, cepat dan tanggap menangani keluhan pasien, memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun golongan.
memberikan pelayanan sesuai kode etik profesi dan SOP yang ada. Dalam memberikan pelayanan, pegawai sudah menerapkan SOP yang ada dan mematuhi kode etik profesi. Kekurangan yang saya peroleh, masih ada beberapa pegawai yang tidak datang tepat waktu dan bisa menghambat dalam pemberian pelayanan kepada pasien, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kurang berkualitas. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan untuk mendisiplinkan para pegawai dengan memberikan sanksi atau teguran. Kedua, terdapatnya pegawai yang menerima makanan dari keluarga pasien. Menerima makanan merupakan contoh sederhana dari gratifikasi yang dapat dikategorikan KKN. Sudah seharusnya penanggung. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu manajemen PNS dan 14 ruang lingkupnya. Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, penyusunan dan penetapan. Kebutuhan setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Yang keempat, pengembangan karir. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Yang kelima, pola karir. Pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Selanjutnya, promosi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Yang ketujuh, mutasi. PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Selanjutnya, penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. 10. Penghargaan adalah bentuk dari kesetiaan PNS. 11. Disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pemberhentian. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan karena hukuman penjara. 13. Pensiun dan tabungan hari tua. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua. Dan terakhir, perlindungan. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Bagaimana manajemen PNS bisa membantu mewujudkan Smart ASN untuk menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024? Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah mencanangkan pembangunan Smart ASN 2024. Pencanangan tersebut dapat juga terwujud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktik kolusi-kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik.
butir-butir apa saja dalam manajemen PNS yang berperan penting? Menurut saya, ke-14 butir dalam manajemen ASN saling bersinergis dan berkontribusi untuk pembangunan manajemen PNS dan juga berkontribusi dalam Smart ASN. Apabila salah satunya ada yang tidak terlibat, maka akan mempengaruhi yang lain. Contoh penerapan manajemen PNS di instansi saya menyesuaikan dengan Undang-Undang ASN, seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan disesuaikan dengan Undang-Undang ASN yang berlaku dengan pengajuan terlebih dahulu. Kemudian, jika ada ASN yang melanggar, kedisiplinan juga akan disesuaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang ASN. Terkait hak dan kewajiban seorang ASN di puskesmas saya juga menyesuaikan dengan Undang-Undang ASN yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novita Sari dari Angkatan 77 Kelompok 1 di Agenda 3. Penerapan rencana karir dengan sistem merit. Sistem merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosi, dan dipensiunkan sesuai undang-undang yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Namun, hal yang paling mendasar dari penerapan sistem merit adalah konsep pengembangan PNS yang berintegritas, beretika, berpikir strategis, berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, dan bekerja secara tuntas dan maksimal. Sistem merit dalam pelaksanaan di puskesmas. Pelaksanaan sistem merit sudah terlaksana dengan baik. Rekrutmen pegawai dilakukan secara adil, tidak ada diskriminasi. Pembagian jam kerja dilakukan secara adil, tidak ada senioritas dalam pembagian jam kerja. Kenaikan pangkat dilaksanakan secara adil dan transparan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, semoga bermanfaat bagi para pendengar dan sampai jumpa.